Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Christina Natasha, NPM 18026. Pada kesempatan kali ini, video ini ditujukan untuk nilai ujian akhir semester mata kuliah hukum asuransi. Adapun pada video kali ini saya akan mempresentasikan Lega Memorandum dengan judul Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis PT Asuransi Jiwasraya sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap para pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya. Selanjutnya kita akan membahas tentang legal issue yang ada di legal memorandum ini. Yang pertama yaitu, apakah hal yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap konsumen? Lalu yang kedua yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari PT Asuransi Jiwasraya terhadap para pemegang polis saat terjadinya kasus wanprestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara pemenuhan hak yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya terhadap para pemegang polis. Ada 6 asumsi yang terdapat pada legal memorandum ini. Yang pertama yaitu adanya perbuatan non-prestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya terhadap para pemegang polis dalam program asuransi saving plan. Yang kedua, PT Asuransi Jiwasraya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan hal yang bertentangan dengan hak orang lain, yakni tidak terpenuhinya kewajiban PT Asuransi Jiwasraya untuk membayarkan klaim asuransi para nasabahnya. Yang ketiga, yaitu penyebab dari ketidakmampuan membayar klaim yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya disebabkan oleh adanya kesalahan investasi. Yang keempat, PT Asuransi Jiwasraya berjanji bahwa akan membayar klaim polis milik nasabahnya. Namun setelah 2 tahun lamanya, PT Asuransi Jiwasraya masih belum melakukan kewajibannya secara menyeluruh. Yang kelima, yaitu kewajiban dari perusahaan asuransi adalah untuk memberikan uang nasabahnya kembali pada saat mengklaim polis mereka. Namun, fakta yang ada di lapangan adalah PT Asuransi Jiwasraya tidak melakukan hal tersebut dengan alasan tidak mampu untuk membayar. Dan asumsi yang terakhir, yaitu para pemegang polis memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan polis mereka kembali dari PT Asuransi Jiwasraya. Legal opinion yang pertama pada legal memorandum ini yaitu hal yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap konsumen karena PT Asuransi Jiwasraya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pihak penanggung yang menyimpan uang nasabahnya dalam bentuk polis yang dibayarkan secara rutin oleh para pemegang polis. Maka dari itu PT Asuransi Jiwasraya tidak melakukan kewajibannya untuk melindungi konsumennya sendiri, dan dalam hal ini para pemegang konsumen telah diambil haknya. Adapun legal opinion yang kedua, yaitu bentuk pertanggungjawaban dari PT Asuransi Jiwasraya terhadap para pemegang polis pada saat terjadinya kasus wanprestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya, yaitu PT Asuransi Jiwasraya menerima tuntutan dari para pemegang polis. PT Asuransi Jiwasraya juga berkewajiban untuk mengembalikan polis para nasabah dalam waktu secepat-cepatnya. Legal opinion yang ketiga, yaitu cara pemenuhan hak yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya terhadap para pemegang polis, yaitu dengan memberikan kembali hak-hak nasabah dalam bentuk yang pertama, hak menerima manfaat-manfaat asuransi apabila tertanggung mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat total. Yang kedua, hak untuk menerima di dalam polis. Yang ketiga, yaitu hak untuk memilih periode investasi. Yang keempat, hak untuk menarik nilai tunai pada setiap jatuh tempo periode investasi. Yang kelima, ada hak untuk jaminan meninggal dunia, dan yang terakhir ada hak untuk mengajukan perubahan ahli waris dengan permintaan tertulis kepada penanggung. Statement fact pada legal memorandum ini. Awal keterpurukan keuangan perusahaan asuransi Jiwasraya dimulai sejak tahun 2002 akibat dari krisis ekonomi hingga akhirnya tidak mampu membayar polis para nasabah. Adapun jika diruntutkan hal yang sebenarnya terjadi akan menjadi seperti tabel di atas ini. Dapat dilihat pada tahun 2002 terjadi insolvensi atau cadangan lebih kecil dari seharusnya sejumlah 2,9 triliun rupiah. Berlanjut pada tahun 2004 terjadi insolvensi dengan resiko pelit mencapai 2,76 triliun. Dan pada tahun 2006 ekuitas perusahaan dan aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban. Adapun BPK memberikan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan pada tahun 2006 sampai 2007 dikarenakan penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Pada tahun 2008, defisit perusahaan sejumlah 5,7 triliun rupiah, lalu Jiwasraya menerbitkan reksadana penyertaan terbatas dan reasuransi sebagai bentuk penyelamatan jangka pendek untuk menghilangkan kerugian di laporan keuangan. Berlanjut pada tahun 2009, defisit perusahaan sejumlah 6,3 triliun rupiah dan melanjutkan skema reasuransi. Begitu juga pada tahun 2010.
Pada tahun 2011, perusahaan melanjutkan skema reasuransi dan memiliki surplus sebesar 1,3 triliun rupiah. Pada tahun 2012, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK meminta perusahaan menyampaikan alternatif penyelesaian komprehensif dan fundamental jangka pendek. JS Saving Plan mendapatkan izin dari BAPEPAM LK pada 12 Desember 2012 dengan guaranteed return sebesar 12% per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan yield obligasi. Perusahaan surplus sejumlah 1,6 triliun rupiah per 31 Desember 2012 melalui skema finansial reasuransi, namun mengalami defisit sejumlah 3,2 triliun rupiah tanpa adanya skema finansial reasuransi. Lalu pada tahun 2013, BAPEPAM LK resmi beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan meminta Kementerian BUMN menyampaikan langkah alternatif penyehatan keuangan perusahaan beserta jangka waktunya karena rasio solvabilitas perusahaan kurang dari 120%. Lalu perusahaan menyampaikan alternatif penyehatan berupa penilaian kembali aset tanah dan bangunan, revaluasi menjadi 6,56 triliun rupiah dan mencatat laba sebesar 457,2 miliar rupiah. Pada tahun 2014, terjadi peningkatan penempatan dana di saham dan reksadana, dan juga terjadi lonjakan pendapatan premi hingga 50%. Dan pada tahun 2015, hasil audit BPK menunjukkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan juga laporan aset investasi keuangan melebihi dari realita, serta kewajiban di bawah realita. Dan juga Jiwasraya membeli obligasi medium term note atau MTN pada perusahaan yang baru berdiri 3 tahun tanpa pendapatan dan terus merugi. Lalu BPK mengungkap kejanggalan pembelian saham dan reksadana lapis kedua dan ketiga yang tidak disertai dengan kajian yang memadai, tanpa pertimbangan aspek legal dan juga kondisi keuangan perusahaan. Pada tahun 2016 dan juga tahun 2017 dapat dilihat secara singkat, OJK meminta perusahaan menyampaikan rencana pemenuhan rasio kecukupan investasi karena sudah tidak lagi menggunakan mekanisme reasuransi. Dan juga Jiwasraya melepas saham dan reksadana lapis kedua dan ketiga sesuai dengan rekomendasi dari BPK. Pada tahun 2017, OJK meminta Jiwasraya mengevaluasi produk JS Saving Plan agar sesuai kemampuan pengelola investasi. Dan pencatatan liabilitas yang lebih rendah dari semestinya membuat laba sebelum pajak mencapai hingga 428 miliar rupiah dari sebenarnya rugi sejumlah 7,26 miliar rupiah. Pada tahun 2018, BPK menyebutkan bahwa Jiwasraya melakukan investasi aset beresiko untuk mengejar imbal hasil tinggi sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. Dan juga pada tahun 2019, Jiwasraya membutuhkan dana sebesar 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas atau risk-based capital sebesar 120%. Total klaim jatuh tempo yang gagal bayar mencapai hingga 12,4 triliun rupiah. Dan pada tahun 2020, Kejaksaan Agung meminta BPK memulai audit investigasi Jiwasraya dan juga OJK. Klaim nasabah yang akan jatuh tempo hingga akhir tahun 2020 mencapai hingga 16,1 triliun rupiah. Indikasi kerugian negara mencapai 13,7 triliun rupiah akibat gagal bayar polis oleh PT Jiwasraya. Legal Memorandum yang pertama yaitu analisis hukum yang pertama dilihat dari aspek perlindungan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK mengatur secara rinci tentang perlindungan konsumen dalam rangka pemeliharaan kebutuhannya sebagai konsumen. Cakupan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini, definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Selain mengatur perlindungan konsumen, undang-undang ini juga memuat ketentuan di dalamnya tentang perilaku pelaku usaha. Hal ini dikarenakan kerugian yang diderita oleh konsumen seringkali adalah akibat dari para pelaku usaha, sehingga perilaku pelaku usaha ini perlu diatur dan juga bagi para pelanggar dikenakan sanksi yang setimpal. Esensi dari undang-undang ini adalah mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum. Analisis hukum yang kedua yaitu dilihat dari aspek hukum asuransi. Tanggung jawab hukum pada kasus ini didasarkan kepada perjanjian yang telah disepakati atau biasa disebut dengan polis. Dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Adapun beberapa ketentuan mengenai kewajiban dan hak yang harus dijalankan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung dan terdapat pada polis asuransi Super Jiwasraya Plan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kewajiban penanggung. Penanggung wajib membayar sebesar nilai tunai apabila tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi.
Penanggung wajib membayar manfaat asuransi tertanggung jika tertanggung mengalami peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap atau meninggal dunia, dan tersebut harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu, adapun hak penanggung adalah hak untuk membatalkan kontrak asuransi dan tidak berkewajiban membayar apapun jika semua keterangan, pernyataan atau dokumen-dokumen lain tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari tertanggung atau sengaja dipalsukan. Lalu ada hak untuk meminta bukti-bukti terkait pengajuan klaim, dan juga yang terakhir ada hak untuk setiap saat mengeluarkan ketentuan tambahan dan atau ketentuan khusus polis dan atau endorsement dan atau dokumen lain sehubungan terkait kewajiban yang tidak dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya diduga atas kesalahan perusahaan berinvestasi. Berdasarkan hasil temuan BPK, direksi dan juga jajaran manajemen PT Asuransi Jiwasraya secara teledor membuat program saving plan yang menawarkan bunga tinggi sehingga menimbulkan negatif spread atau selisih harga jual yang menggerus aset PT Asuransi Jiwasraya. Adapun kesalahan lainnya yaitu terdapat pada investasi saham dan reksadana yang dilanjutkan tanpa kajian penempatan yang memadai. Analisis hukum yang ketiga, yaitu dalam polis asuransi Super Jiwasraya Plan, terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara penanggung maupun pemegang polis, yaitu yang pertama hak pemegang polis tertanggung dan juga kewajiban pemegang polis atau tertanggung. Untuk hak pemegang polis, ada hak untuk mempelajari polis dalam waktu 10 hari kerja sejak polis diterima, dan juga hak untuk menerima manfaat asuransi apabila tertanggung mengalami kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat total. Adapun kewajibannya, yaitu membayar besarnya premi sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam polis secara sekaligus, membayar seluruh biaya pajak, serta kerugian lainnya yang timbul sehubungan dengan pembayaran manfaat asuransi, dan juga klaim berdasarkan polis, dan dalam hal ini menjadi sepenuhnya tanggung jawab pemegang polis atau tertanggung. Dan yang terakhir, yaitu tertanggung wajib diperiksa oleh dokter yang menanggung tunjuk jika hal itu diperlukan. Adapun conclusion pada legal memorandum ini, yaitu perlindungan hukum adalah bentuk dari pengayoman kepada hak asasi manusia terhadap pihak yang dirugikan. Dapat diketahui bahwa dalam berasuransi tentu akan ada suatu masalah di mana pihak konsumen akan meminta permohonan klaim kepada pihak asuransi atas kerugian yang dialami oleh pihak konsumen tersebut, yang memungkinkan bahwa pihak asuransi tidak mengabulkan permohonan klaim dari pihak konsumen dengan alasan hukum sesuai peraturan perusahaan asuransi tersebut. Konsumen sebagai pemakai jasa dari perusahaan asuransi atau penanggung dan perusahaan asuransi atau penanggung dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa yaitu industri asuransi. Kasus gagal bayar, Jiwasraya dengan meminjam istilah Carl Lowenstein terkesan bersifat semantical value atau pemandulan aturan atau kontrak. Karena PT Jiwasraya sebagai pelaku jasa keuangan tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk membayar polis jaya saving plan yang sudah jatuh tempo. Padahal kontrak polisnya sudah memenuhi syarat-syarat terjadinya persetujuan yang sah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Conclusion yang kedua pada legal memorandum ini yaitu tidak dipenuhinya kewajiban untuk membayar polis nasabah oleh PT Asuransi Jiwasraya dikarenakan perbuatan non prestasi termasuk pelanggaran dari pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa perusahaan asuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan juga adil, dan juga melanggar pasal 31 ayat 4 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Tidak adanya pasal mengenai tanggung jawab hukum pada polis asuransi Super Jiwasraya Plan, maka pelanggaran atas pasal 31 ayat 3 dan juga ayat 4 seharusnya dapat menjadi dasar untuk jatuhkannya sanksi kepada perusahaan asuransi yang terdapat pada pasal 71, yaitu berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah atau lini usaha tertentu, pencabutan isi usaha, dan juga denda administratif. Conclusion yang ketiga yaitu terkait prestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya. Terdapat hak yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan asuransi, antara lain di mana perusahaan asuransi berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penundaan ataupun penolakan permohonan produk dan atau layanan, yang adapun hal tersebut tidak dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya. Terdapat satu hak yang dapat dipenuhi oleh pihak asuransi Jiwasraya, yaitu terkait dengan rollover atau perpanjangan periode investasi telah tertulis di dalam polis asuransi yang telah menjadi hak pemegang polis untuk melakukan perpanjangan dengan waktu yang telah ditentukan.
Terdapat 3 rekomendasi. Yang pertama yaitu diharapkan perusahaan asuransi tetap memperhatikan kebutuhan dan juga hak-hak dari nasabah atau pemegang polis selaku konsumen dari produk asuransi yang dihasilkan dari perusahaan asuransi tersebut yang pada kali ini adalah PT Asuransi Jiwasraya. Rekomendasi yang kedua yaitu terkait pertanggungjawaban hukum dari pihak terkait, hendaknya PT Asuransi Jiwasraya dapat memberikan pemenuhan hak-hak nasabah selaku pemegang polis dari produk saving plan tersebut agar masyarakat dapat kembali menaruh kepercayaannya terhadap perusahaan asuransi. Dan yang terakhir adalah jika perusahaan asuransi tidak dapat melakukan pemenuhan hak dalam waktu cepat, hendaknya perusahaan asuransi tersebut melakukan itikat baik terhadap nasabahnya sebagai bentuk kepedulian dan juga pertanggungjawaban hukum dari pihak penanggung asuransi. Sekian presentasi dari saya mengenai legal memorandum terkait dengan kasus di PT Asuransi Jiwasraya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.